Boleh naikkan puji-pujian di hadapan-Mu, biar itu menjadi berkat yang indah yang boleh kami bawakan di tengah-tengah hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan membawakan firman pada siang hari ini. Biarlah Engkau pakai dia dengan heran, ungkapkan rahasia firman di tengah-tengah kami semua jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membawakan korban persembahan yang pertama. Biarlah Tuhan memberkati diri di tempat yang maha tinggi. Biarlah Engkau balas sesuai dengan janji firman. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan, mari kita membawa korban persembahan pertama. Kita akan puji yang berkata, Tuhan berkati dengan firman. Amin. Kita mendapat pengumuman, walaupun saya tidak baca langsung, bahwa cuma 30% yang boleh beribadah. Pikir-pikir, Tuhan Penyong bertanya, bagaimana om besok? Saya bilang, mahal sih masuk gereja. Saudara, soalnya saya tidak bisa mengukur 30%. Ngomongnya datang dan kita usir lagi, nggak mungkin dong. Maka mari coba kita masuk ke situ berdoa. Haleluya. Dan saudara-saudara, kemarin dulu itu ada polisi jaga, dan ketika selesai ibadah orang masyarakat sesuatu dia sopi saudara-saudara. Tetapi saya percaya saudara-saudara, itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya mengikuti perkembangannya di Sulut setelah tanggal 25, 26 mulai turun lagi, saudara.
Sebab kalau perkembangan dia naik terus, pasti berita naik lagi. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan menolong kita. Boleh bilang dulu ya. Saudara-saudara, dengan demikian kita boleh lebih bebas untuk memuji muliakan nama Tuhan. Usi cek kasihan mau suka masuk gereja itu kemarin dulu. Tetapi saya bilang tuh, ambil mari yang apa itu bisa pulang-pulang ada petugas. Jadi saya berharap ada yang jemput usi tanggal 1. Boleh bilang dulu ya? Tanggal 1 tolong dijemput saudara-saudara, karena terus terang bilang posisi tanggal 5 mau jemput, cuma kondisi masih berat saudara-saudara. Jadi mari kita bersyukur pada Tuhan karena saya sendiri merasa ada kelonggaran untuk beribadah. Nah, saudara-saudara, saya telah menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Efesus. Mari kita membaca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya hari Minggu yang lalu baru bicara ayat 1. Kita mau bicara panjang lebar. Sebenarnya saudara-saudara terus terang saja, ini Alkitab ini luar biasa. Saya sudah kasih contoh saudara-saudara, dalam pasal 1 ada istilah-istilah yang luar biasa masih, yang membuat orang sering merasa terpecah belah tentang predestinasi. Tetapi juga ada istilah yang luar biasa juga tentang petasaman. Boleh bilang dulu ya? Jadi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa Tuhanlah yang memberi firman ini sehingga kita boleh mengerti. Mari kita membaca secara utuh. Mari kita membagi berdiri dan kita membaca ulang ayat 1 sampai ayat 10. Kita sama-sama membaca. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti dalam dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa dari kuasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih serta yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus. Walaupun kita telah mati untuk keselamatan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan dalam Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Boleh bilang dulu ya? Saya pertama kali memberitahu kepada saudara-saudara kata-kata yang pertama kali ayat 1, kamu. Kamu itu artinya orang ketiga jamak. Lalu ayatnya yang ketiga, kami orang ketiga. Orang kedua.
baik-baik. Kamu itu artinya mereka. Mereka itu di luar. Tapi setelah di kami, berarti orang. Saudara perhatikan baik-baik itu. Boleh bilang dulu ya. Nah, ada beberapa kata yang dikaitkan di sana. Nah, ayat 5, tetapi telah menghidupkan kita. Kita artinya orang. Bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, dan dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita dan memberi tempat bersama-sama di surga, supaya pada masa yang akan datang kasih karunia yang melimpah terhadap kita dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, kamu, mereka, kamu, kemudian kami, kemudian kita. Saudara-saudara, kita bukan kita Manado. Kita Manado artinya saya. Kita artinya orang. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Dengan demikian kita bisa, orang yang di dalam gereja bisa membedakan. Saudara-saudara, kalimat-kalimat ini, dengar. Kamu dahulu sudah mati. Kamu tidak di sini. Boleh bilang haleluya? Karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara perhatikan baik-baik saudara-saudara. Itu adalah kondisi orang-orang yang belum diselamatkan. Kamu boleh bilang haleluya. Nah, jadi kamu ayat 1 kamu dahulu mati rohani. Saudara-saudara, kamu dahulu sudah mati. Saya sudah bilang, saudara, kematian ada 3: mati rohani, mati jasmani, dan mati kekal. Saudara-saudara, mati rohani adalah orang belum percaya dan menerima Yesus, tapi mati jasmani putus nafas, mati kekal, masuk neraka. Saudara-saudara, lalu saya sudah bilang, orang yang lahir 1 kali akan mati 2 kali. Orang yang lahir 2 kali cuma mati 1 kali. Orang yang lahir 1 kali artinya cuma dilahirkan dari ibu. Dia akan mati 2 kali. Mati pertama, mati putus nafas, dan mati kedua, mati masuk neraka. Sedangkan orang yang lahir 2 kali, dilahirkan oleh ibu dan dilahirkan baru dalam Roh Kudus, kata Yohanes pasal 3, saudara-saudara, dan dilahirkan baru dalam Roh Kudus dan firman, hanya akan mati 1 kali yang diputus nafas, sesudah itu hidup kekal. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara bisa pilih, saudara-saudara. Jelas sekali di Alkitab. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan kalau seandainya, saudara-saudara, kata kita 1 Korintus, kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka semua berita sukacita dari zaman Adam sampai sekarang sia-sia, termasuk saya pemberitanya sia-sia. Tetapi Yesus telah mati dan Dia bangkit, sehingga apa yang sia-sia menjadi benar. Boleh bilang haleluya? Karena dibenarkan di dalam Yesus. Saudara-saudara, itu kata 1 Korintus 15, saudara-saudara. Saya bersyukur pada Tuhan karena dengan demikian saya mendapat kekuatan. Saya yakin saudara-saudara yang sering beribadah pernah mendengar apa yang saya ucapkan itu. Dengan demikian saudara-saudara, kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Saudara-saudara, jalan dunia
Jalan dunia itu adalah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Karena pada waktu yang lampau berjalan menurut jalan dunia. Ingat baik-baik, kita pada waktu yang lampau, satu, kita pada waktu yang lampau berjalan menurut jalan dunia. Kedua, kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. Saudara-saudara, mentaati setan, penguasa kerajaan angkasa. Saudara-saudara, ungkapan itu adalah ungkapan yang saudara boleh baca dalam kitab-kitab Injil. Saya pernah mengkhotbahkan tentang kerajaan angkasa, ada 5 strukturnya. Yang paling tinggi adalah penguasa angkasa itu. Saudara boleh bilang dulu ya. Saudara-saudara, dengan demikian saudara-saudara, kita menyadari bahwa kalau kita dulu berjalan menurut jalan dunia, kalau dulu kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, kita mentaati. Saudara-saudara, Alkitab berkata, ketika kita ingin berbuat yang baik, yang jahat telah ada pada kita dan kita melakukan yang jahat. Tapi ingat baik-baik saudara-saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita dan melepaskan kita dari segala keinginan kita. Saudara boleh bilang haleluya. Saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara, karena saya berusaha untuk menyampaikan bahasa ini dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sederhana, saudara-saudara. Kalau saya mau pakai istilah-istilah yang berat-berat, maka orang-orang yang sekolahnya agak kurang tidak mengerti, terus terang saja. Maka saya berusaha untuk menyampaikan firman Allah dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Saudara boleh bilang haleluya? Mari kita membaca ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Sebenarnya dahulu kami adalah kita orang Katolik. Kamu mereka. Kami orang. Sebenarnya orang dahulu hidup seperti mereka. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena sekali lagi walaupun jemaat kita sedikit, tetapi jemaat yang mendengar firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Dan yang sedikit-sedikit itu berkembang ini sangat banyak, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata akan mereka yang diselamatkan akan turun dari langit. Saudara-saudara, bersama Yesus. Saudara-saudara, ada 2 keturunan Abraham. Seperti pasir di pantai laut yang tak terhitung, tetapi seperti bintang di langit. Seperti pasir di injak-injak, seperti langit, seperti bintang orang lihat di atas. Saudara pilih yang mana? Bintang. Haleluya. Saudara boleh bilang haleluya? Saya mau. Saya seperti bintang di langit, walaupun kecil sekali. Ada bintang yang besar. Kalau sore-sore atau pagi-pagi dia di sini, sore-sore dia besar. Tapi besar dalam arti katakan dekat. Saudara-saudara, tapi kelihatan besar. Tetapi yang penting, saudara-saudara, kalau orang melihat dari kacamata teleskop, saudara-saudara, maka ini langit ini penuh dengan bintang. Coba kalau dia mata biasa, yang cuma satu-satu dapat lihat. Tapi kalau lihat ke teleskop, langit ini penuh dengan bintang. Boleh bilang haleluya? Dengan demikian, saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Kita tinggal pilih, mau seperti pasir yang diinjak-injak orang, atau mau seperti bintang di langit. Saudara-saudara, saya pribadi mau jadi seperti bintang di langit. Boleh bilang haleluya?
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami orang terhitung di antara mereka dulu. Saudara-saudara, ingat baik-baik dulu. Artinya waktu yang lampau. Saudara-saudara, orang terhitung dalam mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ketika kami hidup dalam kehendak daging dan hawa nafsu daging dan pikiran yang jahat, orang dulu seperti mereka. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara boleh tanya-tanya kepada mereka yang setia beribadah. Dulu ketika belum setia, apa saja yang dipikirkan? Saudara-saudara, orang boleh mikir. Tetapi ketika orang mulai setia, saudara-saudara, maka pikiran-pikiran yang jahat terbatas untuk kita lakukan. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Nah, mari kita membaca terus, saudara-saudara. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya orang ini, pada sebenarnya orang ini harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi dulu itu, sekarang sudah bebas. Boleh bilang haleluya? Nah, ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan kasih setia. Di sini disebut rahmat, tetapi bahasa yang benar adalah kasih setia. Kasih setia, kasih karunia dan kasih setia, saudara. Kasih setia artinya kesabaran Allah yang luar biasa, saudara-saudara, yang membuat orang bisa diselamatkan. Kalau Tuhan cuma lupa kita, satu kali bikin kesalahan kita masih ampuni, 2 kali bikin kesalahan kita masih ampuni, 3 kali tidak pakai. Boleh bilang haleluya? Coba orang pikir-pikir berapa kali orang bikin kesalahan ke Tuhan. Banyak kali, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Tetapi Allah yang penuh dengan, yang kaya dengan kasih setia, saudara-saudara, oleh karena kasihnya yang besar, karena kasihnya yang besar, saudara-saudara, yang dilimpahkannya kepada kita, saudara-saudara, luar biasa itu. Sehingga dengan demikian saya menyadari, saudara-saudara, kalau dulu saya seperti itu, saudara-saudara, terus terang saya dulu tukang memakai. Ya boleh tak salah sedikit tapi lah besar. Tak salah sedikit tapi lah besar. Tetapi sekarang, saudara-saudara, tukang memakai itu jarang sekali. Saudara, biar so di mulutnya nak keluar. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, saudara-saudara, saya harus mengakuinya. Dan saudara-saudara, bukan karena dibuat-buat, bukan. Karena Tuhan merubah hati saya. Siapa yang bisa merubah hati saya? Tidak ada. Karena Tuhan yang merubah hati, sehingga saya boleh hidup dengan baik. Boleh bilang haleluya? Mari orang ini orang sama dulu. Saudara-saudara, itu luar biasa, saudara-saudara. Kalau cuma mau bicara, itu baru bicara, belum perbuatan, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Dengan demikian, kalau saudara taat mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan merubah hidup saudara. Boleh bilang haleluya? Itu adalah pengalaman dan kesaksian yang besar, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Itu persoalan jiwa kita. Persoalan jiwa kita, saudara-saudara. Jiwa yang pemarah, jiwa yang tidak puas, jiwa yang hidup tidak karuan, saudara. Kalau Tuhan ubah menjadi jiwa yang tenang, saudara, menjadi jiwa yang nyaman, saudara. Kalau orang tenang dan nyaman, mau bikin apa, saudara? Boleh bilang haleluya? Dunia goyang-goyang saja, orang tenang-tenang. Itulah
damai sejahtera Tuhan. Boleh bilang haleluya, saudara? Damai sejahtera ini seperti saya bilang, saudara-saudara, bukan damai sejahtera bukan berarti orang tidak pernah mengalami tantangan. Tetapi kalau orang dunia dulu damai sejahtera rupa orang naik di roda sapi. Tuh. Jadi kalau orang tua, orang bawa roda sapi, orang berjalan. Kalau jalan batu orang naik, kalau jalan batu-batu orang berjalan. Karena banyak tangan, tumpak. Tetapi sekarang mobil tak tunggu di baru, tunggu begini. Boleh bilang ya? Nah, itu peredam kejut, saudara, showbreakernya hebat, saudara-saudara. Sehingga bukan berarti orang tidak banyak tantangan. Hidup di dunia banyak tantangan. Tanya saja kepada kita semua. Boleh bilang ya? Sehingga mereka yang bersaksi di sini menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan tolong. Mereka masih boleh mengungkapkan perasaan mereka. Itu adalah anugerah Tuhan. Saudara boleh bilang amin? Mari kita berpikir dengan benar, saudara-saudara. Ayat yang ke-45 dia bilang, tetapi Allah yang kaya dengan kasih setia, oleh kasihnya yang besar yang dipanjatkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, walaupun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita dulu, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya mau menyanyi. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ketika saya membaca ayat-ayat ini, saudara-saudara, tadi malam saya nyanyi dari gitar, tapi tangan supaya kita ambil keroncong nyanyi sendiri. Saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca ayatnya yang ke-6-7. Dan dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Saudara boleh bilang haleluya? Kalau kita telah diselamatkan karena kasih karunia, maka saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan, karena kita akan memperoleh hal-hal yang indah. Saudara boleh bilang haleluya?
Perhatikan baik-baik saudara-saudara, Dia telah membangkitkan kita bersama. Kemudian dan membuat kita duduk bersama dalam kerajaan surga. Ingat baik-baik di dalam Yesus Kristus, supaya pada masa yang akan datang Dia dapat menunjukkan kepada kita, pertama, kelimpahan kekayaan anugerahnya. Kedua, di dalam kebaikannya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Saudara boleh bilang haleluya. Terus terang saja saudara-saudara, di sini dalam ayat ini terdapat bagian-bagian yang sangat sulit dibaca dan saudara. Tetapi kalau kita cuma membaca sepenggal, maka itu akan membuat orang berkepala keputar. Tetapi kalau orang membaca semuanya, maka orang bisa mengerti dengan benar apa artinya. Saudara boleh bilang haleluya? Mari saya membaca ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalau orang berpikir seperti itu, sekali selamat tetap selamat, maka biarnya masuk gereja tetap selamat. Tidak, saudara-saudara. Kita boleh berpikir, membaca. Nanti minggu depan saya akan bicara tentang ayat 11 sampai ayat 19. Saudara-saudara, di sana disebutkan saudara-saudara akan orang-orang Israel. Saudara-saudara, mari saya membaca ayat 15. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah melumpuhkan di pemisah, yakni perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara-saudara, ingat baik-baik, ini bicara tentang orang Israel. Tahukah, saya sudah banyak kali bicara, ketika keluar dari Mesir, bangsa Israel sekitar 3 juta lebih, saudara-saudara. Tetapi ketika mereka menjadi besar, Tuhan hukum mereka. 10 suku hilang, 2 suku dibuang ke Babel, sebagian mati di Mesir. Kemudian saudara-saudara, ketika yang dari Babel pulang, kitab Esra dan Nehemia kurang berapa puluh ribu orang. Boleh bilang haleluya? Dari 3 juta lebih bisa berapa puluh ribu orang, saudara-saudara. Jadi kita boleh berpikir betapa anugerah Tuhan. Dan ingat baik-baik saudara, bangsa itu kemudian menjadi besar, tetapi mereka dihajar saudara-saudara pada sesudah kematian Yesus. Karena ketika mereka, Alkitab berkata, ketika melawan Taurat, mereka dihukum. Lebih hebat lagi hukuman ketika menyalibkan Yesus. Boleh bilang haleluya? Ketika mereka melawan Taurat, saudara-saudara, dari antara 3 orang Yehuda, saudara-saudara Yahudi, 1 mati dengan penyakit sampar, 1 mati dengan pedang, sisa 1 yang selamat dari antara 3 orang. Tetapi ketika mereka menyalibkan Yesus, maka dari antara 5 orang, sisa 1 yang selamat. Kalau ada 5 orang, sisa 1 yang hidup. Bayangkan saudara-saudara. Dan ketika mereka hidup dengan tidak benar pada perang dunia kedua, saudara-saudara, ada lebih 3 juta yang mati di Eropa, dibunuh oleh Hitler. Saudara-saudara, itu sejarah bangsa yang luar biasa ini. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Tetapi apakah mereka tidak diberkati? Mereka diberkati. Mereka lah penguasa dunia sekarang. Dunia ekonomi mereka yang kuasai. Tetapi saudara-saudara, mari nanti orang cerita panjang lebar.
saudara-saudara, tentang bangsa ini, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau mereka akan percaya Yesus kelak dan mereka akan diselamatkan. Boleh bilang haleluya? Nah, mari saya membaca ulang. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Memang kita selamat bukan karena kekuatan kita, karena Yesus telah mati di kayu salib dan kita percaya. Saudara boleh bilang haleluya? Itu bukan pekerjaanmu, bukan saya yang menyelamatkan diri saya, bukan Yesus yang menyelamatkan diri saya. Yang penting saya percaya. Haleluya. Percaya itu adalah kata iman dalam arti kata kerja. Artinya iman yang bekerja, bukan cuma iman yang penting so Kristen, bukan. Tetapi iman yang bekerja. Sebab iman ada iman yang jongkok, ada yang tidak bertumbuh, iman jongkok, iman yang mati, ada iman yang tenggelam. Saudara, di Alkitab bicara banyak. Ingat baik-baik saudara-saudara, bahkan ada yang murtad, artinya meninggalkan iman. Saudara boleh bilang haleluya? Tetapi bersyukur pada Tuhan, karena di tengah masa sukar ini kita boleh hidup dengan baik dan boleh memuji-muji muliakan nama Tuhan. Boleh bilang haleluya? Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Apa pekerjaan baik itu? Pekerjaan baik jadi orang beribadah, mendengar firman Tuhan, bersaksi dalam hidup kita, bersaksi dengan kata-kata kepada teman-teman. Boleh bilang amin? Itu pekerjaan baik, saudara-saudara. Itulah yang Tuhan mau kita kerjakan. Kalau orang sudah diselamatkan, bukan cuma untuk orang, tapi juga untuk orang-orang lain. Saudara boleh bilang haleluya? Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjadi berkat, dengan pekerjaan baik kita, saudara-saudara. Bukan karena siapa. Kalau orang melihat kesaksian, saudara-saudara, saya pernah mendengar kesaksian orang, saudara-saudara, orang Muslim. Jadi direkam. Dia bilang kita mau jadi Kristen dulu, kita dengar. Siapa? Dorang pesta-pesta segala macam belum bikin. Kita buat apa? Kita mau jadi. Tetapi karena Tuhan yang panggil dia bertobat. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, dorang hidup bebas-bebas, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Wah, saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Itu memang mereka, tetapi orang hidup dengan baik. Boleh bilang haleluya? Saya percaya kalau kita punya hidup dengan baik, kita menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Bukan pesta-pesta, minum-minum, mabuk-mabuk dan lain-lain dan saudara. Bukan. Melainkan hidup dengan baik. Saudara, hidup berbahagia bersama istri, anak-anak, cucu-cucu dan keluarga besar, dan kita boleh menjadi berkat bagi tetangga-tetangga. Boleh bilang amin? Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Saudara-saudara, kita tinggal pilih. Orang mau jalan lurus atau mau jalan ke surga atau jalan ke neraka. Kalau jalan ke neraka, saudara, saya lihat di dua jalan itu, digambar-gambar jalan ke neraka penuh dengan pesta-pesta, mabuk-mabuk, baklai segala macam. Tapi kalau jalan ke surga, banyak tantangan,
banyak kesusahan tetapi akhirnya surga. Boleh bilang haleluya? Saya pernah membawa itu di sini, saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa yang menulis buku tentang dua jalan ini adalah seorang pendeta yang katanya Calvinis, tetapi dia nulis dua jalan itu, saudara-saudara. Dan dia nama jarang sekali disebut-sebut, tetapi saudara-saudara, saya percaya itu adalah kebenaran firman Allah. Boleh bilang amin? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya orang hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam firman Allah itu, saudara-saudara. Dan kalau kita mau hidup dengan baik, saudara-saudara, kalau kita mau hidup dalam kebenaran firman Allah, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Sekali lagi, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita mesti hidup bersama dengan Roh Kudus. Boleh bilang haleluya? Mari kita bangun. Dengar-dengaran, haleluya. Dan kita boleh berjalan. Kita jangan meninggalkan Tuhan, apalagi murtad, saudara. Tetapi mari kita setia kepada Tuhan. Kita menyanyi sekali lagi, dan saya undang sesiati datang berdoa. Yesus
kasih banyak Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang begitu setia, yang selalu membekali kami. Biar kami selalu makin hari makin menjadi dewasa. Dewasa akan kebenaran firman-Mu. Setelah kami akan tinggal beberapa hari lagi Tuhan, di tahun 2000 ini, biar Tuhan semuanya telah berlalu dan kami akan menanti tahun 2021 dengan penuh Tuhan sukacita dan sejahtera, dan kami selalu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang selalu memberikan kami kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapa, berkati dia Tuhan, berikan dia selalu kesehatan, hikmat sekali daripada Tuhan. Keluarga, anak-anak, cucu-cucunya Tuhan selalu memberkati. Kami semua rata-rata pada pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami sudah diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih banyak Bapak Surga, terima kasih. Sebentar Bapak, kami mau meletakkan korban persembahan yang kedua. Biar Allah Roh Kudus memberkati tangan-tangan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang jadikan dulu selamat sekali jiwa kami. Haleluya.